This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semoga sehat semuanya ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, baik, kita hari ini akan belajar ya tentang materi dan formasi solid. Bab formulasi sedia solid. Oke, baik. Berikut adalah eksplanasi yang untuk persediaan solid, teman-teman. Oke, ini ada beberapa eksplanasi persediaan solid. Pertama ada filler atau pengisi atau diluent, kemudian ada binder sebagai pengikat, kemudian disintegran sebagai penghancur, dan lubrikan, gelidan, antiadheran, dan di sini ada coating ya, opsionalnya. Oke, filler. Filler itu fungsinya adalah meningkatkan atau memperoleh massa agar mencukupi jumlah massa campuran sehingga mencukupi untuk dikompres atau dicetak. Jadi di sini tuh maksudnya adalah filler itu biasanya sebagai pencukup massa gitu. Karena kan biasanya zat aktif itu sedikit, binder sedikit, kemudian kecil lah jumlahnya gitu. Nggak terlalu banyak ya. Apalagi kalau misalnya gelidan, lubrikan, dan antiadheran itu biasanya sedikit-sedikit gitu kita menggunakannya, sehingga kita perlu untuk menambahkan filler di situ atau pengisi atau diluent. Gitu. Syaratnya harus inert, stabil secara fisik dan kimia, bebas dari mikroba patogen, mendukung bioavailabilitas, laju alir baik, kemudian terakhir harga terjangkau. Sifat bahan pengisi tablet berperan dalam mempengaruhi karakteristik produk akhir. Itu dalam hal kompresibilitas dan karakteristik fisik yang dihasilkan. Gitu. Kemudian bentuk kristal lebih sulit larut dibandingkan bentuk amorf. Sehingga nanti akan mempengaruhi profil disolusi. Dulu kita sudah membahas ya bahwa salah satu poin yang kita perhatikan bahwa kristal untuk suatu bahan yang mass ya, yang cukup banyak kadarnya itu nanti akan mempengaruhi disolusinya gitu. Yang kita tahu kan untuk kelarutan suatu kristal kan butuh suatu energi yang cukup ya gitu, karena membentuk kristal sendiri juga butuh energi yang cukup besar gitu, sehingga untuk merilis kisi-kisi dari kristalnya juga butuh energi yang besar gitu, sehingga laju disolusi pasti akan turun gitu, kemudian akan mempengaruhi profil absorpsi. Filler atau pengisi atau diluent biasanya bisa dikombinasikan dua atau lebih bahan filler ya dengan berbagai pertimbangan gitu. Jadi pintar-pintarnya formulator ya, kita sebagai formulator kita mau apa gitu, tablet kita mau seperti apa. Kan ada beberapa tablet ya yang dia juga dikombinasikan gitu, lebih dari satu gitu, biasanya dua. Saya dulu pernah penelitian formulasi tablet terintegrasi cepat atau FDT itu menggunakan kombinasi laktosa dan manitol. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka pertama meningkatkan kalau dari beberapa referensi dengan sebenarnya ada dua gitu, ada dua kombinasi untuk FDT itu. Pertama laktosa dan manitol, kemudian kedua itu maltosa dan maltitol gitu. Nanti bisa dikoreksi gitu kalau salah. Bisa ditulis di komen atau di mana gitu. Nah, untuk yang laktosa dan maltitol ini saya ambil karena laju profil disolusinya baik untuk menggunakan ini. Gitu. Kemudian juga karena tablet terintegrasi cepat ya, sehingga si fillernya ini juga harus harus mendukung tujuan saya sebagai seorang formulator, yaitu memformulasi tablet terdisintegrasi cepat. Gitu. Oke, next. Contoh filler atau diluent atau pengisi, atau monohidrat, atau anhidrat, atau trihidrat, aminumanihot, itu mikrokristalin selulose, MCC atau Avisel ya. Biasanya mereka Avisel pH 101, pH 102. pH 101 itu untuk yang bentuknya serbuk, kalau 102 itu biasanya sudah bentuk granul gitu. Jadi kalau nanti kalian menggunakan kempal langsung ya enaknya menggunakan MCC atau Avisel yang pH 102 gitu. Kalsium karbonat, kalsium fosfat di basic anhidrat, kalsium fosfat di basic dihidrat, dan lain-lain. Jadi banyak sekali contoh filler. Nanti teman-teman bisa cari ya di Handbook of Pharmaceutical Excipient. Oke, yang kedua itu bahan pengikat atau binder. Jadi excipient ini memberikan gaya kohesif yang cukup pada serbuk antar partikel excipient. Jadi nanti si binder ini mengkompakkan dari
banyak serbuk yang ada di masa tablet tersebut gitu. Ketika nanti dikempak jadi compact gitu. Jadi suatu susunan yang padat yang kuat gitu. Jadi nanti ketika didistribusikan nggak hancur, nggak kebelah jadi dua, kebelah jadi berapa gitu. Tetap pada kondisi semula gitu. Makanya itulah perlunya penambahan pengikat atau binder gitu. Oke, ekstremen ini juga penting dalam pembentukan granul dari partikel-partikel yang tidak homogen menjadi partikel-partikel sferis yang lebih besar dan lebih homogen. Nanti kita belajar tentang granulasi ya, teman-teman. Gitu. Granulasi ada dua, ada basah, ada kering. Jadi nanti untuk pengikat ini juga nanti ada dua jenis ya, ada yang dia pengikat basah gitu. Jadi di sini itu nanti si mengikatnya itu binder itu nanti dilarutkan di pelarut yang sesuai gitu. Misalnya nanti ada amilum dilarutkan dalam air gitu jadi pasta amilum, kemudian PVP, PVA dengan etanol gitu. Dengan etanol dulu baru dicampurkan ke dalam massa tablet atau massa yang nanti akan kita granulasi basah gitu. Oke, gaya kohesi yang bekerja di antara partikel-partikel serbuk terdiri dari pertama gaya van der Waals gitu. Meningkat apabila ukuran-ukuran partikel semakin kecil dan bervariasi bergantung dengan kelembaban. Jadi kalau misalnya pentingnya gitu, kita bisa menjaga ukuran partikel ya. Dulu kita sudah belajar ukuran partikel gitu, di mana ketika partikel-partikel sferis yang ukurannya lebih besar, maka gaya van der Waals ini juga akan semakin kecil gitu. Nah, kalau misalnya ukuran-ukurannya makin kecil, maka gaya van der Waals-nya itu akan semakin besar gitu, sehingga sangat mudah terjadinya agregasi ya, pasti dari kumpulan-kumpulan partikel serbuk itu jadi suatu serbuk yang lebih besar gitu. Kemudian berikut tegangan permukaan antara lapisan cairan yang terdapat pada permukaan serbuk ya. Kemudian terakhir gaya elektrostatik yang muncul akibat adanya gesekan antara muatan-muatan serbuk. Terus juga sudah belajar ya tentang sifat listrik antar muka. Oke, penggunaan binder konsentrasi harus tepat. Kenapa? Kalau terlalu rendah, ini tabletnya mengalami capping, lamination, sticking, picking, filming gitu. Jadi nanti tabletnya itu nggak cantik gitu, nggak bagus gitu, sehingga nggak pantas untuk dipasarkan gitu. Jadi kalau terlalu rendah, akibatnya itu fatal ya teman-teman. Ini kalau terlalu tinggi, ini nanti akan memberikan dampak ketika tablet tersebut masuk ke lambung gitu. Lambung kan harus terdisintegrasi dulu ya. Itu kalau tidak terdisintegrasi dulu, kalau disintegrasi lambat gitu, lama disintegrasi otomatis absorpsinya juga akan lambat ya, laju absorpsinya akan lambat karena laju disolusinya pun lambat. Kemudian pengikat ini ada dua, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kering biasanya bisa pH 102, pH 101 gitu, konsentrasinya 20-90%. Oke. Kemudian di sini ada yang basah, kalau basah PVA, PVP gitu, dilarutkan dari masing-masing pelarutnya yaitu etanol ya. Kemudian ada starch 1500 gitu, itu juga dilarutkannya di air kalau starch ya, karena kelarutannya lebih baik di air. Dengan PVA, PVP kelarutannya lebih baik di etanol gitu. Oke. Berikutnya. Nah, ini mikrokristalin selulosa. Jadi, kenapa sih MCC ini bisa sebagai pengikat? Gitu. Jadi, kita dulu belajar tentang ikatan hidrogen ya. Gitu. Jadi, banyak sekali gugus OH di sini ya, teman-teman. Gitu. Karena gugus OH ini kan, kalau ketika mereka berinteraksi dengan air ya, gitu, maka akan membentuk, karena ini gugus polar ya, akan membentuk ikatan ya, antara O dengan si H2O yang sekitar ya, gitu. Jadi, mereka akan bonding gitu. Jadi, antara OH-OH nanti akan jadi bonding sehingga akan membuat compact gitu si tablet tersebut gitu. Hanya pentingnya penggunaan mikrokristalin selulosa sebagai pengikat gitu. Gugus OH ini jadi sangat penting sekali teman-teman gitu, karena nanti OH ini akan saling berikatan satu dengan yang lain gitu, karena jumlahnya juga lebih besar ya. Kemudian MCC ini sebenarnya selain sebagai binder, dia juga bisa sebagai
disintegran. Loh, kok bisa? Kan dia pengikat. Ya, di sini saja pengikat. Tapi tadi juga bisa sebagai disintegran atau penghancur. Itu. Nah, kritisnya di sini adalah konsentrasi. Itu. Karena ketika konsentrasinya besar, persebarannya di apa? Di tablet kita itu juga akan semakin banyak kan ya. Jumlahnya akan semakin banyak gitu. Sehingga ketika dia misalnya kontak dengan cairan tubuh kita ya, cairan lambung kita ya gitu. Kemudian ketika dia kontak dengan suasana sekitar gitu, pelarut sekitar, maka kan akan timbul yang namanya swelling ya, gitu, swelling, pengembangan gitu, mudahnya pengembangan. Gambarannya tuh kayak dulu kalian praktikum Farset atau Semsol ya, itu menggunakan CMCNA itu mengembangkan. Nah, MCC ini juga mengembang gitu. Nah, ketika mereka mengembang dan jumlahnya itu sedikit, maka mereka akan membreak up gitu, mengapa ya? Meruntuhkan si tablet tersebut gitu. Ruang-ruang di dalam tablet tersebut gitu. Sehingga yang terjadi adalah proses disintegrasi gitu. Ketika konsentrasinya kecil gitu. Nanti kita belajar tentang disintegran untuk MCC ini. Nah, ketika dia 20-90% tadi konsentrasinya 20-90% ya untuk Avicel PA101 102 gitu si MCC ini. Gitu. Nah, karena konsentrasinya 20%, anggap aja let's say 20%. Gitu kan persebarannya cukup banyak ya, 1/5 ya. Jadi ada kemungkinan 1 dibanding 5 dari partikel yang ada di sekitaran tablet tersebut adalah si MCC gitu. Sehingga jarak antar partikelnya sangat dekat gitu. Ketika mereka swelling gitu. Nah, mereka nggak break up, malah justru mereka tuh karena swelling gitu, mereka malah makin mengikat satu sama lain gitu. Antara apa ya? Kalau digambarin tuh, aduh, kita menggambar sedikit ya teman-teman ya. Oke, baik. Kenapa pakai ini? Jadi kita sekarang menggambar ini sebelum oke. Jadi contohnya ini ya. Atau tidak. Jadi ada sebelum ada sesudah. Jadi ketika yang di atas itu adalah disintegran. MCC sebagai disintegran, yang bawah itu sebagai binder gitu. Nah, untuk yang binder kan tadi jumlahnya lebih banyak ya gitu, sehingga dia lebih partikel lebih banyak ya di sini saya gambarkan gitu. Nah, ketika intake sama air atau kondisi cairan tubuh kita di sekitarnya si tablet tersebut, maka mereka akan swelling karena banyak gugus OH ya, membentuk ikatan hidrogen gitu. Untuk yang disintegran karena jaraknya cukup lumayan jauh ya gitu, nggak terlalu berdekatan, sehingga yang terjadi adalah break up gitu, meruntuhkan dari kekompakan tablet tersebut gitu. Dari struktur tablet tersebut akhirnya dikikis gitu oleh
pengembangannya gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk yang binder itu dia malah saling berikan satu sama lain gitu, saling bersinggungan antara swellingnya gitu, sehingga jadi membentuk suatu lapisan, bisa dibilang ya lapisan gel ya gitu, lapisan gel, sehingga membuat tablet tersebut jadi lebih kompak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Saya harap ya. Ini sorry kurang persiapan, tapi saya harap teman-teman mengerti ya. Jadi kalau ada yang kurang mengerti bisa di bawah. Oke. Next, nah ini ada starch gitu, ini kubus OH juga ya gitu, karena memang spesifik sekali ya gitu, karena OH ini nanti saling berikatan ya, untuk ikatan hidrogen gitu dengan H2O di sekitar atau lingkungan berair di sekitar dari si tablet tersebut gitu. Oke, ini PVA sama rumus OH gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan ya kita dari kimia organik ya. Sebagai seorang formulator juga tetap harus jago untuk kimia organik. Karena mengejawantahkan struktur kimia terhadap fungsinya ya itu mau nggak mau kita harus memahami gitu, memahami dari kimia organik gitu. Karena nggak semua buku membahas mekanisme kerjanya, kita yang harus memahami sendiri gitu. Kita harus bisa mengetahui interaksi-interaksi yang terjadi di antara gugus senyawa tersebut gitu, si eksipien tersebut. PVP kurang lebih sama. Dan disintegran fungsinya memfasilitasi hancurnya tablet menjadi granul dan granul menjadi fines gitu, agar si tablet terdisolusi sehingga nantinya akan terjadi proses absorpsi gitu. Beda absorpsi sama absorpsi ya, hati-hati. Oke, si distill ini bekerja dengan menarik air dari eksternal tablet ke dalam tablet, mengembangkan tablet gitu, ataupun dengan mekanisme lainnya. Nanti kita bahas ada beberapa mekanisme proses disintegrasi. Mengembangkan tablet, membacakan matriks, tabletnya pecah, kemudian menjadi granul. Dari granul jadi fines. Disintegrasi ditambahkan dalam proses granulasi untuk fase internal dan setelah granulasi untuk fase eksternal. Ini biasanya disintegrasi ini ditambahkannya di internal dan di eksternal gitu. Di internal ketika proses granulasi, eksternal setelah proses granulasi gitu. Ini nanti dia nanti dia akan ada di fase internal dan fase eksternal gitu, sehingga proses disintegrasinya lebih baik, lebih optimal ya teman-teman. Ini ada beberapa contoh disintegran, ada amilum, solanimide 1-20%, pati pregelatinisasi gitu 5-10%, starch 1.500-5-15%, visa pH 101 atau 102 5-15%, HPMC 5-10%, CMCNA 5-10%, gitu. Kemudian asam alginat 5-10%. Nanti bisa dicek kembali di HOP. Nah, ini mekanisme kerja dari disintegran gitu. Ada yang pakai wicking, jadi airnya air diambil oleh disintegran dan mengurangi ikatan fisik itu antara partikel-partikel gitu, sehingga nanti partikelnya akan lebih mudah hancur gitu. Sementara kalau swelling dia mengembang dulu gitu. Kalau wicking ini kan lebih ke arah air diambil kemudian mengurangi ikatan-ikatan yang ada di dalamnya gitu, di dalam si tablet tersebut gitu. Sehingga kalau misalnya ada air otomatis tergantikan ya gitu, maksudnya yang seharusnya mereka rapat antar partikel ada jeda, maka akan lebih mudah mereka hancur gitu dari tablet jadi granul gitu. Mereka lebih mudah pecah gitu. Kalau swelling mereka harus mengembang dulu, jadi karena air nanti disintegrannya mengembang tek gitu, karena tadi ada fungsi gugus OH tadi ya gitu. Sehingga nanti dinding tabletnya nggak kuat menahan tekanan swellingnya itu gitu, sehingga nanti tabletnya akan hancur itu. Oke, kemudian berikutnya nah ada deformasi sama repulsion gitu. Kalau deformasi partikel mengembang menjadi bentuk semula gitu sebelum jadi tablet gitu, sebelum dikempa gitu. Sedangkan kalau repulsion itu air yang diambil melalui pori, jadi
Repulsion ini memanfaatkan pori si tablet ya, gitu. Sehingga nantinya akan tolak menolak satu dengan yang lain gitu, karena ada gaya listrik ya di situ. Berarti ini ikatannya nanti sama ya. Ikatannya, muatannya sama gitu di antara partikel. Baik. Next. Nah, ini tadi starch sama ya kayak sebelumnya. Alveol bersama sama alginat bisa sebagai disintegran, MCNA bisa gitu. Cuma kalau saya sih jarang ya gitu. Ya disintegran menggunakan MCNA. Karena sifatnya CMCNA itu dia lebih ngegel ya, lebih mudah membentuk suatu lapisan gel yang justru malah memperlambat hancurnya tablet gitu. Nah, PMC ini nanti R-nya diganti dengan H, CH3 atau berapa nih? 1, 2, 3 propanol ya. Hidroksipropil metil hidroksipropil metil selulose (PMC). Gitu. Kemudian ada yang namanya super disintegran, ini juga menarik nih. Tapi nanti ini specified tuh FDT ya, fast disintegrating tablet disintegrasi cepat yang tadi saya sudah ceritakan sedikit ya. Gitu. Jadi super disintegran ini kita butuh sedikit saja itu bisa langsung menghancurkan tablet gitu. Biasanya digunakan untuk sediaan FDT gitu, dimana kita membutuhkan efek yang cepat gitu. Kita membutuhkan efek yang in situ gitu, langsung terserap di transmukos gitu. Sehingga nanti terabsorpsinya ya di mukosa gitu teman-teman. Itu contohnya ada clospovidon, closkalmialosodium, SSG. Nah, kalau ini bahan ini saya dulu ya, bahan penelitian saya dulu ya. Nanti bisa dicari juga di jurnal. Insya Allah sudah terbit ya. Nanti teman-teman bisa baca. Mucilago hibiscus rosa sinensis powder ya. Ini kurang powdernya. Jadi nanti jadi saya dulu mengisolasi mucilago ya dari daun kembang sepatu gitu. Nah, nanti dapat suatu isolat. Nah, isolat itu nanti yang saya pakai sebagai super disintegran gitu. Hasilnya ya kita gunakan hanya cukup 1% gitu untuk menghancurkan tablet ya dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Itu karena standarnya FDT itu waktu disintegrasinya tidak lebih dari 1 menit. Ini clospovidon. Clospovidon nih enak ya, dia mengembangnya sedikit gitu. Mengembangnya sedikit, kemudian kembali ke ukuran semula seperti setelah terkompres gitu, setelah tercetak ya. Tapi dia mekanisme kerjanya itu menggunakan aksi kapiler yang lebih ke arah wicking ya daripada swelling untuk clospovidon. Clospovidon ini salah satu yang poten ya gitu, sehingga konsentrasi sedikit saja sudah ekivalen dengan SSG, dengan closkalmialosodium. Gitu. Ini closkalmialosodium bisa dibaca, dia mengembang 4-8 kali dalam waktu kurang dari 10 detik. Tuh, dia menggunakan 2 mekanisme kerja ya, swelling sama wicking gitu. Di swelling itu dia mengembang dulu, kalau wicking itu dia ngambil air kemudian membreak up gitu, ngasih suatu jeda pada ikatan-ikatan partikel di dalam tablet ya gitu, sehingga lebih mudah hancur. Nah, kalau SSG ini sodium sarklikolat dia fully swelling gitu. Dia mengembang 7-12 kali dalam waktu kurang dari 30 detik gitu. Cuma ketika dia swelling dia nggak membentuk lapisan gel gitu, sehingga sampai konsentrasi 4%, 5% pun masih oke. Gitu. Sedangkan kalau yang punya saya, si Mucilago hibiscus rosa sinensis powder itu dia konsentrasi 2% udah mulai lambat ya gitu. Jadi subhanallah ya gitu. Masih banyak rahasia yang belum kita tahu gitu. Makanya sebagai seorang farmasis ya nggak boleh mati ya rasa ingin tahunya. Karena bagaimanapun kita kan seorang long life learner ya. Salah satu profil kita itu salah satunya long life learner. Dan sini lubrikan, pelincir. Jadi fungsi itu mengurangi gesekan antara dinding tablet dengan dinding die pada saat tablet akan ditekan keluar. Jadi pas masa serbuk masuk, set, itu kan punch-nya mukul, stek, gitu. Kemudian setelah itu kan
ininya keangkat punch-nya, kemudian DS-nya akan naik gitu. Nah, di sini fungsinya lubrikan. Dia mengurangi gesekan antara dinding tabletnya dengan dinding die. Dinding die kan dari besi ya, materialnya logam lah, gitu. Besi, bukan fully besi ya. Biasanya dia SS316 gitu. Kalau yang bagus. Gitu. Kemudian, nah di sini dia juga melakukan penyesuaian tekanan gempa dan juga meningkatkan densitas partikel dasar terlebih dahulu dalam pengempakan. Gitu. Sehingga nanti memudahkan si tablet itu untuk terijek gitu, keluar ketika selesai proses pengempakan. Gitu. Mekanisme kerjanya itu dengan pelapisan atau boundary lubrication dihasilkan oleh sifat menempel pada gugus polar molekul dengan karbon rantai panjang itu pada permukaan logam dinding dies. Jadi si lubrikannya itu nanti kan dia punya karbon rantai panjang ya, nanti si karbon rantai panjang kan dia nonpolar ya, nonpolar sama nonpolar gitu, si dinding dies itu kan nonpolar gitu, sehingga di sini berinteraksi gitu. Jadi nanti nggak lengket gitu, nggak nempel gitu, karena berinteraksi akhirnya tablet yang keluar itu jadi fully compact gitu, nggak menempel gitu. Nah biasanya yang bagus tuh yang boundary lubrication gitu dibandingkan dengan yang fluid lubrikan gitu, karena sifat menempelnya pada dinding dial lebih besar daripada tipe fluid lubrikan. Contohnya MG stearat, CA stearat, NA stearat 1/4 sampai 2%. Saya biasanya menggunakannya 0,5%. SEM stearat 1/4 sampai 2%. Saya jarang. Malah juga jarang. Saya biasanya menggunakan MG stearat sebagai lubrikan. Ini tadi bagian non-polar ya, teman-teman. Bisa lihat. Stearat ya. Ini ada 18. Dan ini talkum sebagai lubrikan juga, sebagai lidan juga, sebagai anti aderen gitu. Cuma potensinya lebih baik sebagai lidan dan anti aderen gitu, menurut saya. Dan lidan di sini pelicin, fungsinya tuh memacu aliran serbuk atau granul dengan mengurangi gesekan antar partikel gitu. Dengan antar partikel kalau misalnya gimana yang digambarkannya? Ini kumpulan granul-granul ya dari suatu massa tablet gitu, yang mereka akan saling bergesekan satu sama lain. Gitu. Nah kalau mereka terus bergesekan, gitu, terus kontak satu sama lain, maka lama-kelamaan dia nggak akan ngalir gitu kan. Kalau misalnya cetak tablet kan, gimana ya gambarnya? Kan belum tertutup soalnya. Jadi ada hopper itu yang tempat kita menaruh balok. Balok itu adalah yang sudah kita granulasi lah, gitu. Sudah selesai granulasi, terus yang akan dicetak itu namanya balok gitu. Nanti kita taruh di hopper, dari hopper ini nanti akan mengalir gitu, mengalir masuk ke si dice itu gitu. Jadi nanti cetakan punch-nya ke atas. Nah, nanti kalau misalnya pakai yang manual, si hopper ini akan set gitu. Nah, ketika dia berpindah, kan ini ngisi. Tuh, nah, kalau misalnya ada gesekan-gesekan, maka dia nggak ngisi, teman-teman, gitu. Dia ngisi tapi sedikit. Gitu. Jadi nggak sesuai sama yang sudah kita setting, gitu. Misalnya kita setting 500 mg. Ternyata karena lidannya kurang, atau nggak pakai lidan, ya yang keisi cuma 100 mg. Pas dicetak, jadinya ya bentuknya jelek, kemudian massa juga nggak sesuai dengan spek kita, gitu. Sehingga pemakaian lidan di sini ya sangat recommended ya, sangat penting gitu, sangat urgent gitu. Mekanisme kerja lidan, dispersi muatan elektrostatik pada permukaan granul, absorpsi gas pada lidan di permukaan granul, mengurangi friksi antar partikel, mengurangi permukaan kasar granul dengan insersi lidan. Gitu. Kemudian satu lagi mengurangi adhesivitas, gitu, mengurangi gas antar partikulat dari sistem secara menyeluruh. Biasanya digunakannya talc 1-10%, 1%, kalsium silikat, atau koloidal silikon dioksida atau aerosil ya, biasanya 0,1-0,5%. Ya, biasanya saya 0,2% cukup. Penggunaan talc harus hati-hati karena pada talc itu sering ditemukan besi gitu di dalamnya, Fa itu, sehingga
untuk obat-obat yang dia rentan terhadap penguraian dengan adanya Fe kan agen oksidator ya gitu. Jadi nanti ketika mereka berinteraksi, zat aktif ini terdegradasi, ya berarti sia-sia formulasi kita. Oke, dia merupakan lubrikan yang buruk, dia meminimalkan kecenderungan granul untuk memisah atau segregasi karena vibrasi getaran yang berlebihan gitu. Jadi mereka jadi satu, tapi antar partikel granul itu enggak apa ya, minim ini ya, apa ya, minim interaksi gitu, sehingga akan mengalir gitu si masa serbuknya ya, dari hopper nanti turun menuju dice gitu. Aliran massa tablet pancar masuk ke lubang kempa, sehingga keseragaman tablet terjaga gitu, baik bobot, baik ukuran maupun kandungan gitu. Nah, ini talk ya, itu bener kan, kadang suka ditemukan Fe gitu. Ada Si ya, Si kan dia logam ya, jadi cocok ya, jadi nanti akan ada interaksi antara si logam dengan logam gitu kan. Kalau hopper itu kan logam ya dia ya, logam gitu. Nah kalau misalnya dengan adanya logam sebagai bagian terluar ya, bagian ada lapisan luar yang melindungi yang terdiri dari logam, ya maka akan smooth gitu, turunnya smooth teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka benar-benar seperti macet gitu, macet teman-teman gitu. Jadi nggak smooth turunnya, macet. Kemudian ya tadi bobotnya kurang atau ukurannya jelek gitu, atau kandungannya juga tidak seragam. Nah ini aerosil silikon ya, sama-sama Si, silikon dioksida, magnesium silikat. Kemudian terakhir ya, berikutnya ya, antiaderen. Fungsinya untuk mengurangi perlengketan atau adesi bubuk dan granul pada permukaan punch dan dinding dice. Contoh kalau tak 1-5%, aerosil 0,1-0,5%. Jadi ada beberapa senyawa yang mereka memiliki dua fungsi sekaligus dalam satu konsentrasi gitu. Jadi lumayan menguntungkan ya teman-teman. Tapi tetap penggunaannya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak biasanya malah nanti menghambat disolusi ya gitu. Jadi kan disolusi itu membutuhkan apa ya, biar cepat hancur, maka yang bagian terluar itu kita minimalisir yang bagian hidrofob gitu. Sebisa mungkin yang luar itu hidrofil, sehingga disintegrasinya sesuai, disolusinya sesuai, sehingga absorpsinya juga sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, sorry, ini ada coating agent optional. Ada film coating agent, sugar coating agent, dan press coating agent. Gitu. Etil selulose, film coating agent di sini dia melapisi ya. Jadi nanti belajar gitu. Kenapa sih tablet itu ada yang di coating, ada yang tidak gitu. Nanti di coating itu ada tujuannya teman-teman. Nanti kita belajar lebih lanjut ya. Gitu. Nah di sini saya jelaskan mungkin pendahuluan tentang excipient itu etil selulose. Gitu. Dengan etil selulose ini diharapkan nanti membentuk suatu lapisan ya. Bukan dia selulose kan mengembang ya. Gitu. Jadi diharapkan membentuk suatu lapisan yang melindungi si tablet inti. Ada HEC, hidroksietil selulose juga sama film coating. Nanti R diganti sama mana tadi? Tadi ganti dengan H atau etil. Ada hidroksipropil metil selulose itu sama film coating agent ya. Itu biasanya digunakannya 2-20% bergantung pada viscosity grade-nya. Nanti bisa dilihat di COA-nya gitu. Viscosity grade-nya berapa gitu. Nanti pun kita sebagai seorang formulator ya tetap harus optimasi ya gitu. Kita harus coba tes konsentrasi sekian gimana hasilnya gitu. Walaupun sudah sesuai dengan rujukan ya atau literatur ya gitu. Cuma di sini lagi-lagi tidak semua formulasi itu formulasi antara saya dengan Anda itu pasti nanti bisa jadi berbeda gitu. Optimal di saya belum tentu optimal di Anda. Jadi tetap harus ada optimasi. Nanti kalian pun skripsi sama, itu kan optimasi. Kadar apa gitu. Kemudian ada hidroksipropil metil selulose suksinat. Nah, ini dia film enteric coating agent gitu. Jadi nanti belajar juga gitu. Kenapa sih ada film enteric coating gitu.
Salah satu fungsinya adalah menahan si tabletnya agar tidak hancur di lambung gitu. Karena tujuannya hancurnya di usus halus. Gitu. Jadi biasanya ada senyawa-senyawa yang memiliki gugus ester, gugus COH gitu. Tujuannya apa? Agar bisa bertahan di situasi asam. Gitu. Sehingga tabletnya tidak hancur, tabletnya terlindungi. Zat aktifnya juga tidak keluar. Ada selulose asetat ftalat gitu, bisa ftalat, suksinat, itulah. Ini juga enteric film coated agent-nya. Oke, dalam tablet enteric, selulose asetat ftalat selaku eksipien penyalut enteric biasanya digunakan konsentrasi 0,5 sampai 9% dari berat tablet inti. Lebih efektif jika menggunakan plasticizer ya, yang akan meningkatkan ketahanan terhadap air. CAP adalah eksipien yang kelarutannya tergantung pH. Dengan pH asam di dalam cairan lambung, gugus karboksilnya tadi sudah terionisasi dengan COOH ya, COOH gitu. Kemudian suasananya H+ ya, jadi molekul dia, gitu. Jadi nggak terionisasi, jadi bisa menahan tablet itu hancur gitu atau melepaskan zat aktif dari dalam tablet, gitu. Ini hyperomelos atau hidroksipropilmetil selulose ftalat seperti demikian ya strukturnya. Sebagai penyalut dalam tablet mineral enteric dapat digunakan sendirian atau penambahan plasticizer, wow keren, atau membentuk film lainnya. Penggunaan dengan ditambahkan plasticizer dapat menjaga masalah retak pada tablet. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu ya kalau kita dengan plasticizer. Si HPMC ftalat ini salah satu penyalut enteric yang baik ya, gitu, bisa digunakan tanpa plasticizer gitu. Cuma beberapa formulasi tetap harus ditambahkan gitu, karena formulatornya itu pasti menghindari adanya retak pada tablet. Gitu kan, kalau retak tablet berarti cacat ya gitu, sehingga untuk dipasarkan pun tidak layak gitu teman-teman. Bagi penyalut biasa digunakan 5-10% dengan menggunakan larutan di klormetan etanol perbandingan 50-50 atau etanol banding air 80-20 sebagai pelarut. Mekanismenya gugus karboksil bebas. Nah, gugus karboksil lagi ya, tidak terionisasi dalam cairan lambung, tapi akan mengembang, mengalami swelling. Ini segera terionisasi dalam usus bagian atas. Di duodenum nanti mulai, karena di duodenum sudah mulai basah ya teman-teman. Gitu. Oke, next. Dan CAT. Mirip dengan CAP, tapi di sini dia ada trimelitat. Ini sorry nih, zaman saya dulu kan, ini ya masih sulit ya nyari literatur elektronik, gitu. Sehingga saya membuat sendiri di sini selulose asetat ftalat, selulose asetat trimelitat, selulose asetat trimelitat. Nama IPK ada di sini ya. Dalam tablet enteric, CAT larutkan dalam air yang mengandung 30% amonium hidroksida ya, NH4OH sebagai penetral. Yang bekerja sebagai penyalut enteric itu adanya gugus karboksil yang tahan terhadap pH rendah ya. Gugus karboksil terionisasi dan menjadi larut. CAT larut dalam pH sekitar 5,5. Kemudian ada PVA ftalat, dia enteric coated agent sama ya. Gitu. Ini strukturnya prinsipnya untuk penyalut tablet enteric dalam modifikasi viskositas. PVAP sering tambahkan plasticizer untuk membentuk film yang homogen dan tidak retak. Jadi dia butuh plasticizer teman-teman ya. PVAP dilarutkan dalam sistem pelarut, misalnya metanol untuk lapisan film yang tidak berwarna dan metanol atau etanol atau air untuk lapisan film berwarna bersama dengan bahan tambahan lain seperti diethil ftalat dan asam stearat. Konsentrasi biasanya 9-10%. Sama, dia menggunakan gugus karboksil ya. Jadi nanti gugus karboksil ini menahan si PVAP ya, si tablet yang tercoating dengan PVAP itu tidak terionisasi di cairan lambung dan terionisasi ketika melewati pH 5 ya. Kemudian ada styrene anhidrat, sini enteric film coated agent, strukturnya demikian. Penggunaan sebagai penyalut enteric itu 4-6%. Itu ada di jurnal PITSO ya, 2009. Garisnya sebagai penyalut enteric SMA atau
Sirenalaic anhidrat digunakan dalam penggunaan tablet entry dalam bentuk SMA etanol. Itu nanti dilakukan dalam etanol ya. Anhidrat yang membentuk cincin pada SMA dalam bentuk asam kembali dalam cairan air atau cairan lambung. Kembali menjadi gus karboksil bebas. Gus karboksil bebas tidak terionisasi dalam pH lambung, gitu, sehingga bisa menahan tablet itu untuk hancur di lambung, gitu. Menahan zat aktif keluar dari tablet. Berikutnya ada hypromellose asetat suksinat, HPMC asetat suksinat. Ya, strukturnya demikian. Panjang ya. Gitu. Ini presentasi gugus alkil dan karakteristik lainnya dari PMCAS. Ini diambil dari Shinetsu ya. Supplier dia. Gitu. Ada yang ASLF, L itu low, M itu medium, H itu high. Gitu. Masing-masing kalau high itu suksinoilnya kecil, kemudian tapi yang paling tinggi di sini adalah metoksilnya bersama hidroksipropil. Mekanismenya gantung pada pH, dia larut dalam cairan lambung, tapi akan mengembang dan larut dengan cepat dalam usus atas. Ester merupakan gugus yang sukar hidrolisis pada suasana asam. Pada suasana asam, hidrolisis berlangsung sangat lambat karena harus melewati banyak rate limiting step, sehingga sinar hidrolisis sangat sedikit. Berbeda halnya ketika suasana basah. Suasana basah ester sangat cepat terhidrolisis karena rate limiting step-nya hanya satu, itu ketika penambahan nukleofilik ion hidroksida pada gugus karbonil ester memberikan intermediate alkoksi terahidral, sehingga setelah proses itu maka reaksi berlangsung sangat cepat, akibatnya semakin banyak gugus ester yang terhidrolisis sehingga banyak terbentuk gugus OH pada rantai polimer, artinya bertambah polar ya, bertambah polar rantai polimer terbentuk itu dalam pH rendah dalam perut, dalam lambung. Di sini campuran gugus fungsi asam tidak terionisasi dan karena itu menjadi tidak larut. Ketika pH meningkat dalam saluran usus, gugus fungsi asam karboksilat terionisasi karena OH- dalam suasana basah, menarik H+ yang ada pada gugus asam karboksilat. Akibatnya terjadi kesamaan antara muatan antar untai polimer sehingga terjadi tolak menolak. Kemudian dengan banyaknya gugus OH, jadi ini ya, jadi min ya, COO min ya, gitu. COO min sama minus kan tolak menolak, gitu. Tolak menolak. Kemudian nanti ada banyak gugus OH sehingga dia swelling, gitu. Sehingga putus rantai polimer dan terlepas zat aktif, sehingga memungkinkan obat dilepas dalam usus halus. Nah nih, kalau dalam H+, kurang gede ya. Nah ini kan suasana H+ ya. Ini bereaksi tapi lambat sekali, gitu. Sedangkan untuk yang OH- dia sangat cepat sekali, gitu. Jadi tolak penolak antara gugus karboksil, gitu, yang beda untai. Karboksilnya beda untai, COO min, gitu. Ini kan minus sama minus berarti tolak menolak ya. Lama-lama ruptur. Ini ada OH, itu dia mengembang, kemudian karena tolak menolak ya berarti lepas, gitu, antar untai. Gitu, teman-teman. Ini polimetakrilat ya. Kalau bahasa mereknya ada yang namanya eudragit. Nanti kita lihat. Nah, ini eudragit. Banyak ya. Gitu. Ini ada polymetacrylic acid. Jadi ada polymetacrylic acid, metil metakrilat 1:1. Jadi metacrylic acidnya 1, metil metakrilatnya 1. Gitu. Atau eudragit L1. Sama kurang lebih. Gitu. Ada polymetacrylic acid berbanding metil metakrilat 1:2. Gitu. Ada yang kayak gitu juga. Sama kurang lebih. Ada shellac. Shellac itu sering digunakan sebagai polimer salut enteri karena memiliki gugus asam karboksilat yang tidak terionisasi pada pH yang relatif rendah dalam lambung, tetapi terionisasi saat pH 7,3. Hal ini tidak menguntungkan saat memerlukan pelepasan di usus 12 jari yang memiliki pH 5-6. Namun menguntungkan apabila bagian yang ingin dilepas zat aktifnya di jejunum atau ileum yang memiliki pH 7-8. Apabila obat ingin dilepas pada bagian duodenum, maka diperlukan penambahan polimer hidrofilik sebagai swelling agent. Ya, berikut guargum sama masih entering coating film agent ya. Gitu. Guargum ini dilaporkan potensial sebagai matriks tablet untuk pelepasan obat spesifik di usus besar. Jadi biasanya
lagi berkembang nih pengobatan IBW ya, irritable bowel syndrome. Mekanismenya sebagai salut entrik, keluarga memiliki gugus asam karboksilat yang stabil pada suasana asam lambung. Akibatnya zat aktif dapat tertahan pelepasannya. Itu cocok untuk dijadikan sebagai salut entrik. Nah, kemudian ini ada sugar coating agent, laktos monohidrat dan sukrosa 1:3 membentuk larutan coating gula. Ini strukturnya ya sebenarnya masih banyak lagi. Nanti teman-teman silakan dieksplor. Semoga bermanfaat sharing dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung ditanyakan saja gitu. Kalau ada yang bingung silakan dilihat di textbooknya lagi. Oke, kurang lebih saya cukupkan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan.